Motor ini begitu powerful, akselerasinya wow luar biasa. Kemudian untuk kenyamanan suspensi perlu Ladies and gentlemen. rekan-rekan W19 Racing School, setelah kita mencoba CBR 250 RR head-on, di sini saya juga akan mencoba untuk CBR 150 35,8 HP yang hanya digunakan untuk ke warung. Ya, teman-teman di sini bisa ngelihat ketika visualnya saja motor ini udah seperti motor balap, di mana tidak ada lampu ataupun kelengkapan lalu lintas. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa motor ini memang sama yang punya itu hanya untuk ke warung, Cuman motor ini sudah mirip sekali dengan motor yang biasa saya pakai untuk kejurnas 150 cc ketika saya masih balapan, ya. Dimana saya ngobrol seperti itu karena di sini sudah banyak sekali panel-panel yang memang diaplikasikan motor-motor balap di motor ini. Ya, di sini kita bisa melihat adanya tachometer. Nah, tachometer ini kita bisa melihat temperatur air, kemudian di sini juga temperatur mesin juga kelihatan, RPM juga kelihatan. Kemudian ini ada beberapa tombol ya. Yang pertama tombol on off. Kemudian, nah yang menariknya di sini tuh ketika motor dengan 35,8 HP masih bisa hidup dengan starter. Mau tahu? Kita cek dulu ya, nih. Gimana? Mantep kan? Seperti aura motor balap yang dipakai untuk ke warung, ya. Selain itu, kita bisa melihat di sini ada tombol satu lagi. Ini tombol apa ya ini? Oh, ada kodenya bahwa ini tombol lock. Lock di sini untuk mengambil data ketika mappingannya kurang basah ataupun kebasahan. Kemudian yang tombol satu lagi ini merupakan tombol map. Cuma saya kurang tahu. Ini mapnya hanya untuk, karena yang saya ketahui itu ada banyak, yaitu seperti tombol klik ketika start, itu ada akselerasi, kemudian ada tombol map, misalkan map 1, map 2. Nah, di sini saya kurang tahu apakah ini hanya tombol map 1, misalkan map 1 itu untuk trek pendek-pendek, kemudian map 2 itu untuk trek yang panjang-panjang. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat aura racingnya, yaitu ada di pemakaian rem. Rem di sini kita udah memakai rem kompetisi dari Nissin. Ini biasa dipakai oleh GP Mono atau Moto3, ya. Itu rem Nissin Samurai dari Jepang yang dilengkapi selang rem dari Hell. Kemudian aroma kompetisi yang lain, teman-teman bisa melihat di sini ketika modifikatornya bilang bahwa ini sudah kompetisi, udah pemakaian per coupling yang kompetisi, otomatis per coupling kompetisi itu sangat keras. Tapi di sini dengan memakai lever coupling sangat tidak terasa bahwa pernya itu udah per racing.
Jadi ini cukup nyaman ketika ownernya memakai ke warung ya, tidak ada rasa pegel ya. Jadi pakai kelingking pun bisa toh. Ya. Kemudian aroma racing yang lain kita bisa ngelihat dari fishstep ya, fishstep underbone, kemudian suspensi Ohlin yang memang ini selalu saya pakai ketika saya balapan ke Jurnas 150 cc. Jadi untuk lebih lengkapnya kita bisa merasakan power 35,8 HP. Saya akan tes drive dulu. Tunggu ya. Teman-teman, saya baru aja merasakan motor CBR 150 cc dengan power 35,8 HP. Motor ini begitu powerful, akselerasinya wow, luar biasa. Kemudian untuk kenyamanan suspensi perlu melakukan setup lagi, karena dengan postur saya yang seperti ini dengan bobot 52 kilo buat saya masih kurang nyaman di suspensi, tetapi kan ini udah settingannya ridernya. Jadi untuk mengetahui kenapa ini motor bisa 35,8 HP, saya panggil dulu dari Pak Willy sebagai modifikator dari Racing Motorshop. Halo Beb. Halo. Apa kabar Beb? Baik. Ini kan aku baru nyobain nih produk dari Racing Motorshop. Oke. Yang kamu bilang bahwa ini motor mempunyai power 35,8 HP. Oke. Nah, itu memang luar biasa kalau buat saya. Selama perjalanan saya ikut balapan ke Jurnas 150, mungkin motor ini yang paling powerful. Ini apa aja sih yang kamu lakukan modifikasi di motor ini? Oke. Untuk modifikasi yang dilakukan di motor ini, yang pertama pasti di bagian cylinder head. Cylinder headnya kita menggunakan SCK Racing, itu dari Malaysia. Terus kemudian untuk pair clampnya kita juga pakai pair clamp dari Jepang. Terus kemudian untuk di cylinder blocknya kita menggunakan cylinder block merek BRT. Itu keramik, keramik. Cylinder block keramik dari BRT, dan pistonnya forging juga punyanya BRT. Lalu kemudian di bagian camshaft kita menggunakan camshaft custom menggunakan CNC, pembuatannya CNC grinding. Jadi udah sangat presisi dari semua aspek, dari mulai durasinya, liftnya itu semua sudah menggunakan CNC grinding. Jadi benar-benar sudah sangat presisi. Terus kemudian di sisi elektroniknya, kita menggunakan ECU. Karena kita nggak mau biasa aja, kalau biasa kita udah pakai ya Vortec, Motec itu udah common banget kita pakai. Nah, kita lagi mau coba produk lokal gitu. Produk lokal yang kita coba adalah BRT. Dimana BRT yang kita pakai adalah BRT Racing Turbo, karena bisa menggunakan 2 injektor.
Nah, motor ini sudah pakai 2 injektor, jadi satu di depan dan satu di belakang, dan bekerja secara bergantian. Makanya pada saat di RPM 7000 pasti akan terasa bahwa seperti ada turbocharge, di mana powernya tiba-tiba melonjak secara tiba-tiba. Karena kenapa? Karena kita ada bantuan tambahan 1 injektor lagi yang dari luar. Itu membuat segala jenis pengkabutan yang ada di dalam throttle body sampai dia masuk itu menjadi sangat sempurna gitu, sehingga dia bisa homogen dengan udara dan menghasilkan tenaga yang maksimal. Nah, itulah yang kita lakukan supaya bisa menjadikan tenaga power dari motor ini begitu besar. Boleh saya menanya sedikit, ini kan fenomena di lapangan itu bahwa menggunakan ECU BRT itu sangat susah di mapping. Kemudian ini tipe BRT apa? Dan bagaimana kok bisa mengatasi jujur tadi saya nyoba itu tidak ada fenomena-fenomena yang memang di lapangan itu terjadi seperti ngebrebet atau susah dimasukin programnya atau hilang-hilangan. Ini terakhir saya mapping mungkin pada saat PSBB pertama. PSBB pertama itu di bulan Februari ya, terakhir mapping, dan sampai sekarang belum pernah di mapping lagi. Dan ternyata memang nggak ada perubahan, dan motor ini juga dipakai sih masih sering sama ownernya, dipakai jalan-jalan, cuman perawatannya cuman ganti oli. Dan kalau dirasain ya mungkin biar orang yang merasakan sih apakah memang fenomena berbet di ECU BRT itu beneran terjadi apa enggak. Tapi kalau yang kita alami selama ini, kita mapping yang namanya motor BRT sudah ECU BRT sudah sangat banyak, dan komplain-komplain dari luar memang saya sering dengar banyak sekali datang ke sini dan ternyata masalahnya terselesaikan. Kalau ECU-nya yang dipakai sebenarnya tipenya mah sama-sama aja ya. Dia yang membedakan kan cuma hyperband, dual band, sama dia racing turbo. Bedanya apa? Kalau hyperband kan cuma ada 1 map. Kalau dual band dia 2 map. Kalau racing turbo dia bisa ditambahin jadi dual injektor. Bedanya hanya di situ aja. Tapi kalau ditanya mappingnya susah apa enggak, buat kita sih sama-sama aja ya, namanya ECU ya mappingnya adalah Excel matrix gitu. Excel matrix dimana yang kita tahu ya semua orang tahu yang namanya Excel, cuman masalah nyetingnya susah apa enggak menurut saya sih gampang-gampang aja sih ya, enggak ada kesulitan. Dan beberapa yang sudah nyobain juga pada saat selesai dijadiin merasa memang ya sama yang kamu sampaikan gitu, bahwa nggak ada rasa berebet, motornya normal-normal aja, bahkan dinyalain aja tadi gampang kan ya? Iya, pakai starter ya. Pakai starter ya. Nah, jadi kayak benar-benar kayak motor standar aja, jangan dibawa pusing gitu. Satu pertanyaan lagi nih, satu pertanyaan. Ini kan kalau nggak salah dari spek standarnya itu bisa naik hampir 2 kali lipat ya, lebih ya, 2 kali lipat lebih. Apakah motor ini mempunyai durability yang aman? Jika dipakai ya selama ini aja dia udah membangun berapa lama, dipakainya udah berapa lama, secara durability itu gimana dengan power begitu besar? Oke, ini motor total usianya berarti sudah 6 bulan, baru ganti oli 1 kali, belum pernah dibongkar apa-apa. Kilometernya kemungkinan sudah sekitar 2000-3000 kilo. Memang orangnya jarang pakai kemana-mana, paling ya dipakainya deket-deket sini doang karena rumahnya daerah sini juga, jadi paling dari sini ke bengkel, terus ya harian lah, dipakai harian buat dia ke warung gitu, ke warung ya, ke warung beli makanan. Kalau ditanya durability-nya untuk motor ini, kita memang ngasih garansi untuk motor ini selama 1 tahun. Jadi sekarang selama 6 bulan aja motor ini belum pernah kita bongkar sama sekali atau belum pernah diklaim garansinya. Oke, paling itu aja ya Beb. Nanti kalau ada apa-apa saya tanyain lagi. Oke. Ya, Mego. Halo sahabat WH19, seperti itu review dari CBR 150 dengan 35,8 HP yang biasa dipakai di warung. Jadi rekan-rekan jika mau memodifikasi motor dengan spek tersebut dan masih aman secara durability, bisa menghubungi atau bisa datang langsung ke Ryzen Motorshop Grand Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
close till I get up. Time is barely on our side.